Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pengenalan mengenai metode mitigasi bencana dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam MBKM Semeru. Bertempat di SMP Pronojiwo, para mahasiswa UB ini melakukan edukasi mengenai metode town watching kepada siswa. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi siswa di sekitar Gunung Semeru untuk memahami dan mengetahui mitigasi bencana. Mahasiswa UB yang tergabung dalam MBKM Semeru melakukan sosialisasi metode town watching kepada siswa SMPN Pronojiwo Lumajang. Menurut salah satu mahasiswa, Naufal Helmi, timnya melakukan edukasi ke beberapa kelompok masyarakat dimulai dari siswa sekolah hingga warga sekitar. Sebelum melakukan sosialisasi, timnya berbagi tugas dengan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada kelompok sasaran edukasi agar dapat dilakukan dengan tepat dan dipahami oleh mereka. Town watching sendiri merupakan salah satu tema yang ada dalam kegiatan MBKM Semeru yang diadakan oleh Universitas Brawijaya dengan tujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah akibat letusan Gunung Semeru. Dan dengan tema town watching sendiri, kita melakukan observasi sekaligus peninjauan di sekitar tempat tinggal warga, terkhususnya di Kecamatan Pronojiwo, untuk sekaligus mengedukasi dan memberitahu apa saja dampak bahaya yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk persiapan sendiri dari tema town watching, dari kita untuk saat ini melakukan bisa dibilang sosialisasi dan pendekatan kepada pelajar atau siswa dari tingkat atau jenjang SD, SMP, SMA, kemudian melakukan pendekatan ke warga. Dan sampai saat ini perkembangan dari tema town watching sendiri, alhamdulillah kita sudah melakukan sosialisasi di satu SMP 2 Pronojiwo yang terletak di SMP tersebut terkena dampak secara tidak langsung dan menjadi bekas tempat pengungsian dari warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Lalu untuk tim yang meluncur ke lapangan, dari tema town watching sendiri berangkat dengan 9 orang dengan 1 leader. Dan untuk pembagian job desk-nya sendiri, dari kita ada beberapa teman yang bertugas sebagai assessment atau yang mencari data, menggali informasi tentang keadaan yang ada di lingkungan Pronojiwo seperti apa, lalu nantinya akan kita konsep kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Kemudian untuk bagian tim yang lain bertugas sebagai perancang kegiatan atau yang membentuk kegiatan dan melakukan penyuluhan kepada siswa dan juga masyarakat. Perencanaan pedestrian yang nyaman di Malang Raya belum terlambat untuk diperbaiki. Dalam pandangan dosen arsitek UB, Jenny Ernawati, beberapa daerah yang kedepannya akan menjadi kota seperti Kepanjen perlu direncanakan jalur pedestrian sesuai dengan fungsi area yang ada. Dosen arsitektur UB Jenny Ernawati PhD menilai perencanaan pedestrian untuk area yang kedepannya akan berkembang seperti Kepanjen, Singosari, dan beberapa daerah lainnya perlu mendapat perhatian. Jenny mengatakan dalam perencanaan pedestrian harus utuh, tidak bisa dilakukan dengan tambal sulam. Area pedestrian tersebut harus sesuai dengan fungsi tempat tersebut seperti area pertokoan atau area lainnya. Sesuai dengan fungsi area, kemudian dirancang pedestrian yang sesuai dengan kawasan tersebut beserta proyeksi perkembangan areanya.
terlambat banget juga belum. Maksudnya kan bisa diperbaiki lah ya, bisa diperbaiki. Hanya saja mungkin mumpung yang belum terlanjur gitu ya, seperti Kepanjen dan sebagainya, kita lihat dari kawasan-kawasannya, fungsi kawasannya apa. Jadi dari awal itu sudah direncanakan gitu. Jadi sudah direncanakan. Apakah sebetulnya kita melihatnya dari fungsi kawasan tersebut, kita akan tahu akan menjadi di situ akan banyak pejalan kaki atau tidak gitu. Nah, setiap kali kita tahu, oh ini kawasan pertokoan, sudah pasti banyak pejalan kaki. Orang kan nggak mungkin nonton masuk ke satu toko hanya satu toko saja, ya nggak kan? Jadi mereka berjalan. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah langsung direncanakan. Nah, rencananya jangan nanggung-nanggung, termasuk dihitung kira-kira volumenya nanti akan berapa, intensitas orang yang berjalan kaki dan sebagainya, sehingga kita tahu kira-kira butuh lebarnya berapa. Kemudian desainnya sudah disesuaikan, ya kan? Ada remnya sekalian untuk difabel orang tua, kemudian anak-anak gitu kan. Jadi kita sudah merencanakan hal tersebut sehingga tidak kemudian nembak sulam setelah terjadi. Nah, kalau misalnya mau diberi bangku dan sebagainya, itu juga harus ada konsepnya. Ini penataan elemen-elemen ini tujuannya untuk apa? Kalau misalnya, oh ini jalurnya panjang, orang kalau berjalan kaki ini butuh untuk ada istirahatnya misalnya, berarti jarak berapa dia harus ada, ya kan? Kemudian mungkin nanti ada spot-spot tertentu yang di situ diharapkan orang bersosialisasi, duduk-duduk ngobrol. Nah, berarti di sana dibuat space yang lebih besar, gitu kan? Nah, space yang lebih besar untuk pedestrian base-nya atau jalur pedestriannya, sehingga mungkin bangkunya bisa ditata khusus gitu. Untuk memudahkan pemahaman materi edukasi town watching kepada siswa sekolah, tim mahasiswa MBKM Semeru UB melakukan beberapa inovasi. Selain penyampaian materi dilakukan dengan interaktif, mahasiswa membuat simulasi dan maket gunung berapi untuk memudahkan. Naufal Helmi, mahasiswa MIPA UB yang terlibat dalam kegiatan ini mengatakan, simulasi dan maket gunung sengaja mereka buat agar siswa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan mudah dipahami oleh mereka. Untuk pendekatan yang kita lakukan, untuk yang pertama karena kita melakukan yang sudah kita lakukan sosialisasi ke siswa SMP, itu kita membawakan materi dengan tidak terlalu berat, dengan menyisipkan beberapa game, dan kita melakukan simulasi gunung api itu seperti apa, lalu kita juga bikin maket tentang gunung api seperti apa, agar mereka lebih tertarik pada saat kita melakukan kegiatan, dan materi yang kita sampaikan juga bisa masuk dan bisa diterima oleh mereka. Kalau untuk kendala yang kita alami, mungkin sampai saat ini tidak terlalu banyak kendala yang kita alami, alhamdulillah. Namun yang paling kami rasakan mengenai kendalanya adalah soal mobilitas, karena jarak juga antara beberapa base camp dari teman-teman MBKM yang menyebar, dan juga kendaraan yang sangat minimum dari kami. Siswa sekolah SMK saat ini tidak hanya diajari untuk dapat membuat produk, namun juga mampu mempresentasikan produk dan menjualnya kepada konsumen. Muammar Ali Pradana, staf SMKN 3 Malang menjelaskan bahwa sekolahnya mendukung semua siswa untuk berkembang dengan membekali kemampuan membuat produk dan mempresentasikan produk mereka, terutama di jurusan tata busana. Ini di mana kami berpartisipasi adalah wujud komitmen kami dalam mendukung bakat dan minat siswa, sehingga kita tidak memilih siswa yang berbakat kemudian kita unggulkan, bahwa kalau dari pandangan kami semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama, mereka bisa saling berkolaborasi bersama guru dengan rekannya untuk menghasilkan sebuah karya. Tidak hanya menghasilkan, tapi mereka bisa menampilkan dan mempresentasikan, karena tantangan di masa yang akan datang adalah
adalah kita mungkin bisa membuat produk, tapi yang sulit adalah bagaimana menjual produk itu. Dan modal pertama yang harus kita miliki adalah kita bisa mempresentasikan apa yang kita miliki, apa yang kita buat, dan akhirnya bisa kita jual. Mungkin gitu. Jadi bentuk dukungan sekolah kepada siswa itu untuk sampai lahir karya malam hari ini itu apa saja? Bentuk dukungan yang pertama adalah kita yang melakukan sinkronisasi dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain, misalkan lembaga pemerintahan. Bagaimana kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pihak lain. Meskipun kita mempunyai bakat, kita mempunyai SDM, tapi kalau tanpa dukungan kita juga tidak bisa melangkah. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita mensupport apa kegiatan siswa, baik itu meningkatkan hard skill dan soft skill mereka. Kemudian kita juga melakukan training ke industri di mana siswa di sana dibekali dan dia benar-benar merasakan bagaimana dapat istilahnya meng-create sebuah karya dan menampilkannya seperti pada event yang pada saat sekarang. Penyebutan istilah bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap mereka. Formalpi UB sebagai forum yang peduli terhadap keberadaan disabilitas berpendapat penyebutan mereka dengan istilah normal dan tidak normal perlu direvisi. Dengan menyebut tidak normal menjadikan sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya berbeda kepada mereka. Kesalahan dari penyebutan dari disabilitas maupun difabel. Mengapa perlu dijelaskan lebih mendasar? Karena hal mendasar ini, masalah penyebutan pun ini berpengaruh pada bagaimana kita berinteraksi dengan kawan-kawan yang disabilitas seperti itu. Nah, mengapa tadi aku sebut bahwa seringkali terjadi kesalahan penyebutan penyandang disabilitas ini, yang mana masyarakat awam ini masih sering menyebutnya menjadi dua istilah, yakni normal dengan non-normal, maksudnya normal dengan tidak normal. Nah, dengan penyebutan seperti itu juga berpengaruh pada bagaimana seseorang yang non-disabilitas ini berinteraksi dengan teman-teman yang disabilitas seperti itu, karena sudah salah sebenarnya pengistilahan ini tidak juga disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia maupun dijelaskan di mana-mana. Itu pun bukan hal yang baku untuk penyebutan disabilitas. Namun seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya di masyarakat dunia itu sudah meratifikasi, Indonesia pun sudah meratifikasi yang namanya Konvensi Hak Asasi Penyandang Disabilitas. Nah, di sana disebutkan bahwasanya untuk penyebutan kawan-kawan disabilitas itu yang menggunakan kata disabilitas itu bukan normal tidak normal. Nah, maka dari itu dengan adanya acuan tersebut kita bisa membiasakan untuk menyebut teman-teman yang memiliki keterbatasan tersebut itu sebenarnya bukan keterbatasan ya, memiliki difabel itu dengan sebutan disabilitas seperti itu. Karena teman-teman kita disabilitas ini bukannya memiliki keterbatasan, bukannya berbeda dengan kita, mereka dengan kami ini sama, mereka juga memiliki kelebihan, kami juga memiliki kelebihan, namun dengan cara yang berbeda seperti itu. Nah, dengan adanya pemahaman lebih mendasar itu, maka akan lebih mudah kita untuk bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman yang disabilitas tanpa beranggapan bahwa ini normal, bahwa ini tidak. Memiliki kekurangan fisik dengan tidak bisa melihat tidak membuat Ricky Adiputra, mahasiswa FISIP UB berdiam diri. Dengan tekad yang kuat, Ricky menekuni cabang olahraga atletik yaitu lari. Menurutnya ada satu kalimat yang selalu ditanamkan di benaknya, yaitu kalimat "aku harus bisa". Dengan kalimat tersebut mampu menggerakkan dirinya untuk berlatih lari, mencari pelatih atletik dan mengikuti beberapa kejuaraan lari.
memulainya teman-teman, kalau seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita mau memulainya, kita harus memiliki mindset bahwa aku harus bisa loh, aku harus bisa. Jadi dengan modal keyakinan itu mungkin di dalam diri kita masing-masing akan tertanam lah rasa, oh aku harus berhasil, berarti saya harus mulai latihan lebih giat, saya harus mencari pelatih, atau saya harus mencari sarana dan prasarana gitu untuk menunjang kebutuhan saya gitu. Dan juga pesannya untuk teman-teman tunanetra dan lain sebagai dan khususnya teman-teman tunanetra dan umumnya teman-teman disabilitas, yuk kalau kita punya kemampuan, punya potensi diri, yuk kita kembangkan bersama-sama. Itu siapa tahu kan itu bisa menjadi modal awal kita untuk kita meniti karir lebih lanjut gitu. Seperti di kampus kita kan Universitas Brawijaya ada tuh, saya lihat lapangan atletik, dan juga di Kota Malang juga banyak lah stadion atletik. Mungkin kalau kita bisa ketemu, ntar kita bisa latihan bareng atau sebagainya lah gitu. Rektor UB Profesor Nufil Hanani meminta mahasiswa asing dari program kemitraan negara berkembang aktif dalam berbagai kegiatan kampus di UB. Saat ini UB menerima 6 mahasiswa dari negara berkembang untuk menimba ilmu di kampus UB. Menurut Nufil, UB sudah memiliki banyak program dan unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa asing tersebut sebagai bagian dari interaksi sosial. Rutin tiap tahun selalu ada dari negara-negara sedang berkembang, ngambil kuliah di sini beberapa semester gitu ya. Ini adalah program yang sangat baik dari berbagai negara ini, ya, bisa mahasiswa kita juga bisa berinteraksi dengan mereka bisa sini, dan harapannya mereka itu nanti akan menyebarkan bagaimana Indonesia, yang ada Indonesia sini khususnya Brawijaya ke negaranya. Ya, ikut aktif dalam kegiatan di sini baik akademik maupun non akademik. Ada juga kegiatan non akademik yang dibimbing oleh teman-teman. Universitas Brawijaya menerima program dari Kemitraan Negara Berkembang yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari beberapa negara berkembang untuk memenuhi kuliah di Universitas Brawijaya. Didik Hartono, Direktur International Office UB, mengatakan bahwa program KNB ini baru pertama kali diperoleh oleh UB, sehingga program ini akan dikelola dengan baik. Adalah Kemitraan Negara Berkembang, jadi adalah program beasiswa yang disediakan oleh konsorsium dari beberapa negara berkembang khususnya, yang disediakan untuk calon-calon mahasiswa dari negara tersebut yang potensial secara akademik maupun non akademik. Nah, ini adalah tahun pertama yang diperoleh Brawijaya tahun 2021 ya Bunda ya. Dan itu kita memperoleh lumayan banyak, jadi seharusnya 9 mahasiswa, dan namun tiga gugur karena berbagai macam halangan. Jadi kita sekarang menghandle 6 orang mahasiswa KNB tersebut. Nah, beberapa hal yang detail mungkin monggo Bunda dari beberapa negara. Saya Bunda bisa menjelaskan. Ya, jadi karena kita kuotanya untuk Universitas Brawijaya tahun ini, tahun pertama kita dapat 9 sesungguhnya, tapi karena satu dan lain hal kemudian tidak bisa datang, sebetulnya 3 kuota itu kita usahakan untuk tahun ini kita dapatkan lagi ya Pak Didik, karena KNB tahun ini sebetulnya ditutup begitu, tapi untuk yang mengundurkan diri kita diberikan kesempatan untuk tahun ini membuka lagi. Jadi mudah-mudahan tahun ini total 9 itu bisa kita hadirkan ke Brawijaya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.